JKN. Ya Allah, ampun. Yang live. Oke. Join. Oke, udah. Oke, udah. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bu ya. Selamat sore untuk rekan-rekan Salam JKN yang ada di mana aja. Mungkin masih ada yang di kantor ya Bu ya, jam segini di kantor, atau mungkin lagi santai di rumah, atau mungkin lagi di perjalanan, atau di mana aja yang mungkin nyempetin diri untuk melihat live ini, live-nya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe di akun media sosial Salim JKN. Jadi ini itu adalah akun media sosial resmi ya Bu ya, resmi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe yang berfungsi untuk memberikan informasi-informasi seputar pelayanan JKN, khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Hari ini rencananya kita bahas seputar pengaktifan kembali kepesertaan JKN. Kepesertaan JKN. Kenapa kita bahas ini sebenarnya? Kenapa kita bahas ini? Karena memang lagi hype atau memang ada sebuah keputusan atau sebuah kondisi yang memang ada beberapa kepesertaan JKN itu nonaktif. Iya, gitu ya. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara mengaktifkan kembali atau apa sih yang menyebabkan kartu atau kepesertaan JKN ini nggak aktif, sebelum kita mulai silakan share dulu link live ini supaya bisa dilihat dan ditonton banyak orang dan mendapatkan informasi terkait pengaktifan kembali kepesertaan JKN. Sebelumnya Assalamualaikum Ibu Mira yang udah mau bergabung lagi dengan Putri di sini. Ya. Yang hari ini mewakili bagian mutu layanan kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Sebelumnya izin berkenan Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Ibu, walaupun sudah berapa kali ya Bu ya kita di sini? 3 kali ya? 3 kali. Assalamualaikum, perkenalkan saya Samira, saya Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya kalau wilayah kerja kita itu ada 5 kabupaten kota. Kantor cabangnya itu berada di posisinya di Kota Loksmawe, kemudian ada di Kabupaten Aceh Utara, Biren, Kabupaten Aceh Tengah, dan juga Benar Meriah. Mudah-mudahan ini sudah dilihat oleh semua teman-teman yang di wilayah kerja kita ya. Iya, sudah tersebar ya Bu ya di 5 kabupaten kota ini gitu ya Bu ya. Sekali lagi Bu, Ibu Mira, terima kasih atas waktunya yang udah mau bergabung hari ini. Karena memang ini sangkut pautnya tuh erat sekali dengan pelayanan peserta Bu ya, mutu layanan kepesertaan. Karena bagian Ibu ini kan kalau nggak salah yang frontliner di depan atau di kantor itu di bagiannya Bu Mira kan? Iya. Jadi area kerja kita itu adalah di bagian pelayanan frontliner. Nah itu di semua area kantor cabang kita itu adalah wilayah kerja kita, berarti di semua titik yang kabupaten kota yang saya sebutkan tadi itu adalah wilayah namanya mutu layanan kepesertaan, khususnya di bagian frontliner. Jadi nah frontliner itu kan dia menerima peserta secara langsung ya, tatap muka. Benar. Iya benar. Nah pelayanan yang diberikan itu berupa pelayanan administrasi, penambahan, pengubahan kepesertaan, perubahan data anggota keluarga, penambahan, pengurangan, kemudian sampai dengan pemberian informasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi itu juga bisa mengakses layanan kantor cabang atau kantor kabupaten. Dan kemudian pengaduan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasa dirugikan atas suatu pelayanan,
baik pelayanan di kantor cabang atau di fasilitas kesehatan kita, itu bisa diadukan juga secara langsung di kantor cabang atau kantor kabupaten. Nah, itu bentuk dari pelayanan-pelayanan dari mutu pelayanan kepesertaan. Jadi Ya. bagian seluruh administrasi Iya. masyarakat itu melalui bagiannya Bu Mira ya berarti ya, melalui bagian mutu layanan kepesertaannya BPJS Kesehatan. Iya, berarti memang pintu masuk ya Bu ya, pintu masuk ya, bisa dibilang pintu masuknya peserta Pintu dari masuk, wajahnya, wajah, betul, pelayanan, pintu masuk dan wajah. Overall BPJS itu bakal kelihatan di bagiannya Bu Samira. Iya, Beda kita ya Bu ya, kalau Putri bagian belakang. Back office, bagian belakang. Ya, jadi mungkin kan Put, informasi juga, kadang peserta ini kan ketika punya keluhan itu bingung, ingin mengadukan kemana. Nah, khususnya untuk yang kita mau bahas hari ini. Iya, yang mau bahas hari ini. Bagaimana kalau peserta punya keluhan terhadap keaktifan pesertanya itu bagaimana harus mengadukan ke siapa dan mengadukannya kemana? Mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih dalam ya. Betul. Jadi memang apalagi kalau mau berobat kartunya nggak aktif gitu Bu ya. Itu dilema. Udah pasti kalau nggak pengaduan komplain ya Bu ya. Komplain. Pasti kan. Jadi daripada kemana-mana mungkin nggak solutif nih kalau misalnya kita blow up atau misalnya tanya ke salah orang tuh bisa jadi salah kan Bu. Benar. Malah jadi nggak ada solusi gitu. Jadi boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan tadi ke bagian mutu layanan kepesertaan di depan. Jam operasional kita dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oke, itu untuk tatap muka. Untuk tatap muka. Ya, di luar itu Bapak Ibu bisa mengakses kanal layanan tanpa tatap muka, Mobile JKN, Pandawa, call center 165. Nah, itu juga sama, hanya sistemnya itu tidak tatap muka. Tetapi Bapak Ibu dilayani tetap 24 jam, apalagi khususnya untuk keluhan atau permintaan informasi. Silakan disampaikan ke situ. Jadi tengah malam nih tiba-tiba sakit, lalu pada saat di rumah sakit ya misalnya, kan biasa sering karena emergensi mungkin ya Bu ya, tiba-tiba tidak aktif, panik, ingin bertanya, bingung, kantor cabang tutup. Apalagi besok weekend libur, Sabtu ya Bu ya, kemana saya harus pergi? Ya bisa pakai kanal tanpa pelayanan tatap muka. Oke, tapi kalau emang itu ke kantor juga bisa ya Bu ya? Di waktu kerja, jam 8 sampai jam 3. Ya silahkan kantor cabang untuk mendapatkan informasi atau itu sekedar nanya-nanya aja juga nggak apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ada pelayanannya kan Bu? Informasi selain pengaduan, informasi ya kan Bu? Administrasi, informasi, pengaduan. Oke. Kita layani semuanya nanti dari dari Satpam akan mengidentifikasi kebutuhan pesertanya apa, nanti akan diarahkan. Ya, jadi ada yang memang sistemnya nanti pelayanan langsung menunggu antrian, kita kasih nomor antrian. Ada yang sistemnya itu bisa Dropbox. Ada juga jadi peserta misalnya sudah tahu nih kita kebutuhannya apa. Misalnya mau pindah vaskes, mau nambah anggota keluarga. Ya udah nggak usah nunggu 4, tetap akan kita proses hari itu juga di hari yang sama. Pesertanya memberikan berkasnya paling lama jam 5 sore itu sudah selesai. Peserta bisa melakukan pengecekan terhadap perubahan administrasi yang tadi ingin disampaikan. Itu bisa dari Mobile JKN atau Pandawa, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah nunggu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang kerja repot, nggak usah datang ke kantor. Kalaupun datang kantor, antar berkasnya berkas lengkap. Iya benar. Iya, kita langsung proses. Jadi nggak usah nunggu lagi. Tapi kalau mau menunggu nggak masalah. Silahkan ditunggu. Atau kalau memang itu lagi yang pakai Pandawa itu ya Bu ya, WhatsApp atau Mobile JKN. Kalau tidak sempat datang kantor cabang silahkan. Lebih mudah. Tanpa harus keluar rumah ya. Tanpa harus meninggalkan kegiatan hariannya. Benar. Bisa sambil masak. Karena semua orang kan bekerja ya. Mau yang informal atau formal kan bekerja ya. Benar. Jadi kan tidak harus di kantor aja bekerja. Iya benar Ibu. Kita di rumah pun jaga anak kan kerja juga ya kan Bu. Nggak bisa juga kita tinggalin anak-anak ya kan Bu. Oke. Baik. Kita mungkin langsung masuk ke topik dulu ya Bu. Sedikit ke topik pembahasannya nih. Terkait tanya jawab tentang aktivasi kepesertaan PBIJK. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu di dalam program JKN itu kita ada 2 segmen kepesertaan ya Bu ya. Ada yang PBI, ada yang non PBI. Nah, yang PBI ini adalah singkatan dari peserta penerima bantuan iuran. Bantuannya dari mana? Dari pemerintah Republik Indonesia, dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan datanya yang dikelola oleh Kemensos dan BPJS Kesehatan gitu kan. Nah jadi kan udah dibayarin nih Bu sama pemerintah.
saya udah terdaftar dibayarin sama pemerintah. Kok tiba-tiba mau berobat nggak aktif nih? Ini apa yang kejadian? Apa pemerintah nggak bayarin lagi atau BPJS sengaja atau menonaktifkan iya, ini. Aduh, astagfirullahaladzim. ya Allah. Jangan sampai ada pemikiran seperti Ya. itu ya Ibu ya. Bapak Ibu jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Makanya hari ini saksiin, dengerin penjelasan dari Bu Mira. Kenapa sih sebenarnya ada penonaktifan atau kejadian nonaktif ini tuh kenapa Ibu? Biasanya tuh terjadi kenapa gitu? Si penerima bantuan iuran ini tidak aktif statusnya. Boleh dijelasin Bu Mira? Nah jadi tadi seperti yang Putri sampaikan, kepesertaan kita secara garis besar itu 2. PBIJK dan non PBIJK. Non PBIJK ini cukup banyak ya. Mulai dari penerima iuran itu pekerja penerima upah itu masuk ke non PBIJK. Nah, banyak yang paling pembagiannya Bu ya. Itu banyak ya, segmennya banyak. Polisi, TNI, PNS, non formal pun di situ juga. Mandiri pun di situ kan Bu. Nah, yang PBIJK ini kenapa dia spesifik khusus? Karena secara jumlah peserta itu paling tinggi, paling besar. Senasional ya Bu ya? Iya, jadi dia bisa ambil 40% itu hanya segmen PBIJK. Jadi 40% dari masyarakat terdaftar di kita itu PBIJK? Iya, Oke. Sampai 90 sampai 100 ribu, 100 juta. 100 juta 90 jiwa. sampai 100 juta jiwa itu adalah di PBIJK dan tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, sistem itu ada kuota biasanya. Per kabupaten kota itu ada kuota, tetapi dilihat lagi melalui data DTSN. DTSN itu mereka itu punya bank data di mana melalui BPS ya, mungkin Badan Pusat Statistik yang melakukan survei terhadap mungkin kalau kita bilang kondisi ekonomi sosial di wilayah di lingkungannya. Kondisi ekonomi sosial, maka dia ada namanya penetapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk masuk ke dalam bank data DTSN ini. Nah, itu ada kriterianya sendiri ya Put. Kriterianya ya mereka yang tahu, Dinas Sosial yang tahu, termasuk gitu juga ya, upahnya dan pekerjaan-pekerjaan informal. Jadi, siapa sih gitu kan Bu? Iya, itu ada spesifikasinya dan itu memang tidak bisa diganggu-gugat oleh yang lainnya. Memang ada khusus ya. Mungkin nanti harusnya Dinas Sosial mungkin yang bisa menyampaikan apa kriterianya. Nah, intinya masyarakat yang sudah masuk ke DTSN ini akhirnya mereka berhaklah menjadi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Yang salah satu manfaatnya adalah jaminan kesehatan. Di samping ada manfaat-manfaat tambahan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tentu manfaat penerimaan jaminan kesehatan ini kan sangat penting ya. Iya, benar. Dimana seperti yang kita ketahui, untuk seluruh masyarakat Indonesia ini wajib terdaftar dalam pesertaan JKN. Wajib Bu. Wajib. Wajib hukumnya memang. Wajib. Maka PB ini sudah mengakomodir 40% masyarakatnya sudah masuk ke dalam peserta JKN. 40% warga kita dibayarkan sama pemerintah. Dan dibayarkan oleh pemerintah pusat gratis dengan manfaat yang lain. Oke, kenapa akhirnya masyarakat yang sudah terpilih ini lalu keluar? Atau nonaktif ya. Kondisinya nonaktif nih Bu. Kalau keluar mungkin mereka enggak keluar ya Bu ya. Mungkin tidak mau keluar malah tiba-tiba nonaktif gitu. Iya, benar. Atau mungkin mengundurkan diri. Katakan dia nonaktif. Kenapa? Tetap ingin tetapi nonaktif. Betul. Nah, nonaktif ini tentu banyak ketentuan ya. Kembali lagi, pemerintah itu selalu melakukan survei ulang tuh selalu ada. Survei pembersihan mungkin Bu ya. Iya, jadi ada semacam rekon tuh kayak ngecek ya Bu ya, ngecek gitu ya Bu ya. Pembandingan data mungkin disandingkan, difilter gitu ya Bu ya. Karena gini ya, sumber data PBIJK ini adalah DTSN. DTSN ini sumbernya sangat banyak. Satunya adalah dari Pusat Statistik, dari BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, itu dikumpulkan jadi satu. DTSN itu tadi. DTSN milik Kemensos ya Bu ya? Iya. Dan dibaur lalu disandingkan lah. Nah, itu akan dilihat masyarakat yang sudah mendapatkan fasilitas PBIJK ini
apakah masih layak dalam kriteria mereka yang untuk dapat bantuan iuran ini. Betul. Kalau sudah tidak layak dengan ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya ada anggota keluarga yang sudah bekerja di sektor formal dan lain-lain, nah itu mungkin secara garis ekonominya sudah naik, sudah tidak ada kriteria-kriteria yang di bawah garis kemiskinan, maka mereka dinonaktifkan. Jadi penonaktifannya saat ini terjadi itu di bulan Januari kemarin. Ya, itu adalah data terakhir dan akhirnya diterima masyarakat itu kondisi tidak aktif di bulan Februari 1 ini. Februari kemarin. Ya, jadi masyarakat sekarang mungkin di seluruh Indonesia itu merasakan ya, apalagi kalau dia tahu bahwa dia adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Betul, yang rutin mungkin Bu, yang rutin berobat, iya, tiba-tiba rutin dapat obat. Iya, tiba-tiba mereka tidak aktif. Kayak kemarin kita menerima pasien-pasien yang rutin HD, hemodialisa cuci darah ya Bu lalu mereka tidak aktif. Ya, secara kondisi mereka butuh pelayanan kesehatan dan secara kondisi ekonomi memang mereka mungkin kurang mampu. Kalau kita bilang ya, bayangkanlah orang HD hemodialisa yang seminggu itu sampai 2 kali minimal, mereka harus menanggung biaya kesehatan sendiri itu tidak mungkin. Jadi ya kalau kita bilang mereka sangat butuh. Tapi itu memang dikeluarkan lah, mungkin dari keaktifannya. Nah, bagaimana kalau masyarakat ingin mengaktifkan kembali PBIJK-nya? Nah, itu tidak bisa langsung ke BPJS. Iya. Ya, betul. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, Putri sampaikan juga bahwa ini bank datanya adalah punya Kemensos, maka silakan tanyakan di Dinas Sosial dulu. Apakah Bapak Ibu masih terdata dalam DTSN? DTSN ini kalau kita bilang itu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Jadi memang ada bank data ya di situ. Apakah Bapak Ibu masih ada dalam DTSN ini? Masih masuk nggak dalam kriteria? Jadi artinya sebenarnya ada kriteria. Memang dia akan dimasukkan walaupun data seluruh Indonesia kita punya di situ ya. Tapi memang dia spesifik ada di situ untuk PBIJK. Masih ada nggak? Itu nanyanya ke Dinsos, Dinas Sosial setempat berarti. Kabupaten kota masing-masing. Iya, Luxmawe pergi kayaknya ke Dinsos Luxmawe. Iya, Aceh Utara. Pergi ke Dinsos Aceh Utara. Iya. Oke, sih. Yang berada di luar Aceh misalnya silakan ditanyakan di wilayah situ, kerjanya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada yang sedang berobat di sini ya, tidak bisa ditanyakan ke dinas sosial di sini memang karena pasti harus di wilayah kerjanya karena pertanggungjawaban data itu adalah sesuai dengan wilayahnya Bu ya. Wilayah kalau kita bilang catatan sipil lebih ke spesifik ke capilnya lagi ya Bu ya. Iya, jadi kalau dia berdomisili di sini tapi capilnya masih di luar kota, tetap nanti akan dilihat tuh sesuai dengan kondisi capilnya gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan lapor ke Dinas Sosial masih ada tidak datanya di DTSN untuk bisa kembali lagi diaktifkan PBIJK-nya. Kalau misalnya masih ada, maka nanti akan diajukan. Tapi secara pengajuannya selain identitas, Bapak Ibu ini juga harus membawa surat akses layanan seperti yang tadi saya sampaikan Put. Surat akses layanan. Jadi misalnya pasien kita ini, ada masyarakat kita ini tuh memang rutin berobat HD atau berobat yang lain, kondisi kronis yang lain, atau memang akan berobat kan kadang-kadang. Atau saat itu berobat Bu, atau saat baru sedang tahu sakit, nggak aktif gitu. Atau saat itu sedang sakit, maka fasilitas kesehatan itu akan memberikan nanti surat akses layanan. Biasanya puskesmas, rumah sakit, klinik itu tahu bahwa untuk pengaktifan itu biasanya butuh surat akses layanan. Surat akses layanan yang dikeluarkan sama pemberi pelayanan ya Bu ya? Ya, fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Nah, jadi di mana nanti Bapak Ibu mengakses layanan, silahkan diminta di situ. Lalu surat itu dibawa ke Dinas Sosial sebagai salah satu berkas pendukung. Nah, itu tidak langsung aktif ya Put. Jadi nanti diajukan dulu dan diajukan nanti per bulan biasanya gitu sih. Oke, Bu, Bu Mira izin, Putri tangkap nih Bu. Berarti kan untuk pengaktifan kembali itu untuk yang PBJK, segmen PBJK itu kan nggak di BPJS. Pengaktifan kembalinya melalui Dinas Sosial setempat. Berarti pada dasarnya itu BPJS Kesehatan mendaftarkan PBIJK juga dasarnya bukan kita ya Bu ya, bukan masyarakat atau bukan BPJS-nya yang intinya tuh inisiatif mendaftarkan, bukan ya. Kita menerima data berarti ya Bu ya. Menerima data dari kementerian untuk didaftarkan sebagai PBIJK, begitu ya Bu ya. Maka dari itu ketika nonaktif kita mintanya ke mereka lagi gitu, masyarakat datang lagi ke kementerian melalui Dinas Sosial gitu. Benar. Jadi kan kita itu bekerja sama dengan banyak instansi stakeholder lah ya. Nah, untuk PBIJK ini dia terkhusus memang dari pusat.
Iya, karena Jadi iya PBIJK bersumber PBIJK. APBN ya Bu ya anggarannya. negara ya, maka ada juga kalau kita bilang di daerah juga ada. Kita bekerja sama dengan wilayah daerah, Pemda Pemda, dengan pemerintah wilayah daerah daerah. setempat. Itu beda Jadi lagi ya Bu. iya banyak jadi banyak bentuk kerjasamanya. Tergantung nanti iuran siapa yang dipakai untuk menanggung atau mendaftarkan atau menanggung iuran si peserta ini. Iya. Nah untuk PBIJK spesifikasi memang khusus dia dari APBN. APBN negara. Jadi kita itu memang hanya menerima data saja untuk kita daftarkan sebagai satu peserta JKN. Ya benar. Untuk bagaimana pemilihannya, pengeliminasiannya gitu ya. Iya, itu di luar lagi nanti. Di luar ranahnya kita karena ada memang lembaga yang menaungi itu ya. Dinsos tadi ya dan Bu sebenarnya ya. PBIJK ini Put itu sudah ada jauh-jauh sebelum dari JKN ini ada. Kalau dulu sebelum JKN berarti sebelum 2014. Iya, dulu dikenal dengan Jamkesmas Put. Oh Jamkesmas yang kartu biru ya Bu ya. Jamkesmas itu adalah transformasi dari PBIJK. Oh berarti yang dulunya Jamkesmas sekarang PBIJK gitu ya Bu? Iya. Oh iya. Jamkesmas itulah dulu. Jadi sudah lama sekali sudah ada PBIJK ini. Sistemnya masih sama. Kita itu hanya nanti untuk mengecek apakah benar peserta ini aktif atau tidak. Bagaimana pemilihan pesertanya, pendaftaran dan pembayaran iurannya itu semua terpusat. Gitu. Jadi saat ini kita, tapi kalau memang ada keluhan untuk masalah penonaktifan ini, maka silahkan ditanya, boleh. Kalau Bapak Ibu masih merasa, saya masih belum mengerti, boleh tanya ke kantor cabang terdekat di wilayah Bapak Ibu. Silahkan datang. Bagaimana nih kalau saya punya keluhan nonaktif? Nah, satu juga ya Put, mungkin gini, kita itu sedia payung sebelum hujan ya. BPJS itu ada kan sebagai payung ya sebelum hujan. Hujan itu adalah kondisi sakit. Payung, melindungi dulu ya Bu ya. Melindungi. Kita harus pastikan dulu kita punya payungnya gitu ya, daripada kita kebasahan. Kenapa? Bayangkan ya Put, kalau kita lagi sakit, kita tuh masih direpotkan untuk administrasi mengaktifkan lagi. Emosi pasti Bu. Belum lagi kita untuk PBIJK itu butuh ada waktu tunggu. Benar, butuh waktu. Belum lagi yang lain-lain ya. Bayar iuran dalam misalnya untuk segmen yang lain. Jadi saran saya adalah Bapak Ibu rutinlah melakukan pengecekan. Nah, pengecekan itu bisa dari mana aja. Pertama, kalau Bapak Ibu punya mobil JKN, silahkan cek dari kepesertaan mobil JKN. Kalau nanti nama Bapak Ibu itu warna merah, berarti nonaktif. Nah, statusnya nonaktif ya Bu, merah tulisannya ya. Merah, namanya gitu. Merah, dan dia ada keterangan tidak aktif. Kalau dia biru, keterangan aktif. Artinya Bapak Ibu kondisinya tiba-tiba sakit pada saat itu ya, pada bulan itu, insya Allah bisa langsung ditangani. Karena ya kita kan bagaimanapun repot ya kalau ketika sakit kita harus urus administrasi lagi. Iya, betul. Belum lagi kalau misalnya anak kos contohnya, ya kan? Iya, mungkin nggak ada punya orang tua nggak di sini. Orang tua lagi jauh, siapa yang mau bantu urus? Betul. Nah itu pokoknya pertimbangannya cukup banyak. Kemudian bisa juga dari Pandawa. Jadi melakukan pengecekan melalui WhatsApp. Nah semua kan sepertinya sudah memiliki WhatsApp ya. Sepertinya 90% ya kalau kita bilang. 90% netizen Bu. Iya. Yang sudah punya smartphone lah kalau kita bilang. Walaupun masih ada masyarakat yang belum punya smartphone. Tapi pasti kita pakai WhatsApp. Nah kalau kita mungkin susah nih download mobile JKN dengan kadang nomornya tidak sinkron. Belum lagi nanti harus verifikasi dan lain-lain yang agak susah nih. Nggak bisa langsung dari rumah. Silahkan pakai WhatsApp. Kalau WhatsApp kan gampang ya, tinggal cek dari informasi kepesertaan nanti aktif atau tidak, bisa kelihatan dari situ. Atau call center 165, nah itu Bapak Ibu silahkan dilakukan pengecekan rutin setiap bulan. Kenapa? Karena kondisi ketidakaktifan itu bisa terjadi dengan siapa aja. Baik Bapak Ibu yang membayar iuran maupun yang tidak bayar iuran. Kalau yang membayar iuran bagaimana? Dia lupa bayar Put. Udah lewat tanggal 10, karena deadline tenggat waktunya itu kan tanggal 10. Nanti lupa untuk daftarkan auto debit. Iya, lupa potong otomatis ya Bu ya. Karena auto debit itu harus peserta yang daftarkan. Jadi nggak boleh dari BPJS. Jadi BPJS itu hanya menerima berkas bahwa benar peserta ini punya tabungan untuk dilakukan auto debit. Nah itu aja sebenarnya, lebih ke administrasi. Tapi pelaporan bahwa peserta ini ingin dilakukan auto debit itu dari peserta. Betul. Tapi kalau pesertanya
Kadang-kadang peserta mungkin saya tidak usah di auto debatkan saja, saya bayar aja rutin. Kadang mungkin dari e-commerce, dari Ada diskon Bu. Iya, lumayan kan? Atau Dari mungkin Tokopedia sekalian mungkin bayar PLN sekalian Bu sekalian. Iya, sekalian kan. Nah, lupa nih, udah lewat tanggal 10, lupa. Tiba-tiba mau berobat nonaktif, maka silahkan lakukan pengecekan, lakukan rutin pengecekan, karena pengecekan itu gratis. Sedia payung sebelum ujian itu salah satunya adalah bukan hanya mendaftar peserta JKN, tapi melakukan pengecekan secara rutin, membayar iuran tepat waktu, itu juga bentuk dari pencegahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya Put, seperti kondisi ini PBIJK dibantu oleh pemerintah, ternyata dalam kondisi kita butuh, kita yang biasanya rutin berobat, tidak akan, apa ya kalau kita bilang ya, terhindar dari penonaktifan ini, tetap kena gitu. Kita nggak tahu dalam kondisi yang seperti apa. Jadi tidak dipilih bahwa karena saya berobat mungkin akan membebani negara. Iya, gitu. apa mungkin dibilang karena saya udah banyak kali pakai dimatiin dulu. Enggak gitu ya Bu ya. Jadi hoaxnya tuh Put, pertama, karena saya nggak pernah pakai, jadi dinonaktifkan. Iya. Atau yang kedua, saya selalu pakai nih, jadi akhirnya membebani, akhirnya saya dinonaktifkan. Padahal tidak ya, itu hoax ya Bu. Itu hoax, ya jelas hoax. Jelas hoax. Karena kan kita mau sebenarnya seluruh warga Indonesia ini terdaftar aktif. Kenapa? Karena kalau kita terdaftar aktif, kita bisa membantu yang sakit. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kita ingin kita ingatkan kepada masyarakat bahwa kita remind terus ya Bu ya. Kondisi nonaktif itu bukan karena kesengajaan, biasanya memang karena ya data biasanya, lebih ke data Put sebenarnya, lebih ke data kita itu karena ada persandingan data dari banyak instansi ini, maka bisa saja nanti misalnya gini ya, anggota keluarganya itu mungkin sudah terdaftar di segmen lain. Iya. Itu langsung keluar nanti dia haknya. Jadi banyak bukan karena memang disengaja, ini merugikan nih, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Karena memang data kita tuh terpadu Bu ya, semua kita tuh nggak kerja sama, nggak sendiri, BPJS Kesehatan tuh nggak sendiri, jadi sangat banyak lembaga yang memang berkontribusi yang menjadi elemen JKN. Termasuk juga Put, salah satunya adalah Bapak Ibu harus tahu juga selain Dinsos, Dukcapil. Dinas Kependudukan Bapak Catatan Ibu Sipil punya data ganda, NIK-nya ada 2. Betul. Apalagi punya KTP 2. Orang zaman dulu ya, Bu. kalau Gen Z mungkin nggak lagi tahu itu punya NIK 2. Tapi Bapak Ibu kita yang udah pensiunan itu punya NIK 2. Betul. Atau yang mungkin tidak pensiunan ya, pekerja informal ya, nenek-nenek kita, orang tua kita, mereka punya data ganda, itu bisa juga salah satu faktor penonaktifan. Atau dia belum online Put, jadi datanya belum online. Jadi karena beberapa kali kasus kita peserta itu nonaktif dan tidak bisa didaftarkan kembali karena dia tidak online. Berarti harus. Jadi kita harus minta untuk ke Dukcapil lagi untuk daftar direkam ya, direkam kembali mungkin ya Bu ya. Entah bagaimana, pokoknya kita tuh berfungsi sebagai menjalankan wewenangnya masing-masing gitu. Ketika data nonaktif karena kependudukan catatan sipilnya nggak online, kita arahkan ke Dukcapil gitu ya Bu ya. Ketika datanya ini nonaktif karena dikeluarkan atau tidak termasuk dalam DTSN lagi, silakan cek ke dinas sosial setempat gitu ya Bu ya. Jadi memang kita mengarahkannya seperti itu. Oke Ibu, izin berarti kita sudah menjelaskan tadi mengapa, bagaimana cara dan solusinya dengan cek kepesertaan. Izin Bu Mira, Putri jawab dulu beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang udah masuk ke live-nya kita sore hari ini. Kalau yang bisa Putri jawab, langsung Putri jawab ya Bu ya, yang memang umum gitu. Izin. Dari pertanyaannya Bang Rizal, Kak saya sekarang BPJS kelas 2, apakah bisa naik kelas 1? Tergantung segmen kepesertaannya. Kalau untuk mandiri bisa, tinggal ubah namanya, pindah kepesertaan ya Bu ya. Pindah kelasnya, nanti naik kelas ke kelas 1. Tapi kalau memang untuk ASN atau memang PPU yang memang upahnya segitu, upahnya memang di kelas 2 atau gitu. Atau SK-nya. Nah, kalau PNS SK ya Bu ya. Yang di situ, jadi maka haknya di situ. Tapi tapi kalau rawat inap nanti bisa ada ketentuannya untuk naik kelas. Nah, itu bisa ditanyakan langsung pada saat mengakses pelayanan gitu ya Bu ya. Kemudian
Izin dari Bank Sport Dokumentari, izin menanyakan informasi dari beberapa puskesmas. Bulan ini ribuan peserta nonaktif, ada apa? Nah, ini yang dijelasin tadi. Memang ada ya Bu ya, ada ketetapan atau ada namanya keputusan dari pemerintah yang memang ada SK-nya ya? Ada SK-nya, ada SK-nya dari Kemensos diturunkan ke BPJS Kesehatan untuk diimplementasi. Itu kenapa terjadi? Sebenarnya bukan dinonaktifkan, itu bukan dikurangi ya kan Bu, itu lebih kayak difilter, dibersihkan lagi. Jadi kuotanya tuh tetap ada. Misalnya nih kita tadi 100 juta gitu, 100 juta peserta PBIJK misalnya. Bukan 100 juta tuh nonaktif dalam satu hari itu, enggak, tapi mungkin berpindah ke pesertanya yang lain, ke masyarakat yang lain. Nah, dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Misalnya harusnya saya sebelumnya ketika nonaktif jadi pindah ke Putri. Betul. Jadi tetap kuota saya itu jadi kuotanya tetap ada, tapi pesertanya ya. Itu kenapa terjadi? Karena tadi filter data, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi tapi nggak usah panik juga gitu ya. Kita ada caranya gitu untuk pengaktifan kembali gitu ya Bu ya. Jadi mungkin yang orang-orang yang kritis ya, ini kenapa nih nonaktif? Boleh pun dibacakan SK-nya berapapun. Jadi Bapak Ibu boleh nanti cek karena nomor SK-nya ya. Oh iya benar. Jadi kalau wilayah kerja kita aja ribuan ya benar ya. Benar ribuan. Kalau Bapaknya mungkin di wilayah Aceh Utara itu 50 ribuan ya Bu. 52.000. Aceh Utara non-aktif. Terus di Biren itu sekitar 25.000, di Losma itu sekitar 5.000, Aceh Tengah 5.000, ribuan ya. Jadi kalau di Aceh Utara ya udah kita pastikan wilayahnya di satu puskesmas mungkin ribuan. Ya nah untuk Aceh bagaimana? Kan Aceh itu bisa kita pastikan dari 100% ya pesertanya itu sudah terdaftar semua. Betul. Masyarakat Aceh ya khususnya wilayah provinsi itu bisa kita pastikan 100% itu sudah terdaftar JKN. Lalu kalau tidak aktif PBIJK-nya digantikan sama siapa? Maka ditarik data JKA, data pemerintah dari PBPU Pemda yang di tanggungan daerah. Ya, yang iurannya dibayarkan pemerintah karena daerah. Sebenarnya lebih apa ya kalau kita bilang lebih jelas ya apa ya, karena data dari pemerintah pusat ini memang tidak bisa kita lawan lah ya kalau kita bilang ya. Pemerintah daerah juga tahu bahwa itu memang sudah baku datanya, sudah valid, dikumpulkan secara terpusat oleh pemerintah pusat, tersentral dan itu dipakai untuk nasional. Seluruh lembaga pakai data itu kan jadi akan dialihkan. Jadi mungkin yang kita dulu tanggungan dari pemerintah daerah provinsi ya, pemerintah provinsi atau pemerintah kota ditarik menjadi tanggungan pemerintah pusat gitu. Nah, yang untuk tidak aktifnya bagaimana? Loh kan saya juga butuh gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana Pur solusinya? Kita kalau di BPJS kita akan memberikan opsi tentunya. Kenapa? Terlepas dari manfaat lain yang didapatkan oleh masyarakat di dalam PBIJK ini, tapi kan jaminan kesehatan itu yang paling penting. Kenapa masyarakat datang ke BPJS? Karena pada saat itu pasti masyarakat butuh mengakses pelayanan kesehatan Put. Jadi kita akan memberikan opsi. Pertama, masyarakat jika bersedia, maka dialihkan menjadi ini ya di luar kalau memang datanya tidak masuk ke DTSN lagi ya, Ibu ya. Kalau masih masuk silahkan ajukan kembali untuk pengaktifan. Tapi kalau sangat butuh, saya sangat butuh, saya tidak mungkin menunggu lagi. Nggak cukup waktu untuk nunggu. Tidak cukup maka kita berikan dua opsi. Yang pertama apakah Bapak Ibu bersedia untuk menjadi peserta PBPU BP Pemda? Mandiri PBPU Pemda. Oh ya, oke. PBPU Mandiri. Ya. Bayar sendiri per bulannya. Yang iurannya dibayar sendiri kelas 1, 2 atau 3. Nah, bila Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak dalam kondisi mampu, maka itu bisa Bapak Ibu tanyakan ke pemerintah daerah. Kalau kita di provinsi, karena kita ada JKA Provinsi Aceh ya, itu kita bisa alihkan ke JKA PBPU Pemdanya JKA. Tapi kalau Bapak Ibu berada di luar Aceh, itu boleh ditanyakan ke BPJS-nya apakah Pemdanya itu punya kuota. Punya program atau kuota ya Pak? Iya, karena ada yang punya kuota, misalnya saya hanya mengcover 10.000
masyarakat atau misalnya 12.000 masyarakat. Nah, kuota itu cukup atau tidak ada kuota. Seperti kalau Provinsi Aceh memang tidak ada kuota, yang penting kakak KTP-nya masuk sudah di dalam Provinsi Aceh, yang penting ya. Kalau kita kakak bilang KTP Aceh ya Bu ya. tidak ada kuota berapa ribu itu nggak ada. Nah, itu bisa kita bantu melalui BPPMDA-nya. Jadi pemerintah daerah lah yang mendaftarkan Bapak Ibu dan membayarkan iurannya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah tidak masuk dalam DTSN lagi, tidak bisa dialihkan ke PBJK kembali, maka dua opsi itu, ke BPJS Mandiri yang bayar sendiri, atau masuk dalam iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi. Gitu, Bu. Oke, jadi tadi Bu Mira bilang Putri bacakan ini ya SK-nya gitu ya. SK-nya, Put. Nah, jadi penonaktifan itu berdasarkan surat keputusan dari Menteri Sosial. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan Salam JKN bisa dicek SK Kementerian Sosial, keputusan Menteri Sosial nomor 3 /HUK /2026. Jadi berlaku per 1 Februari memang ada penonaktifan. Gitu, bisa dicek di situ ya Bapak Ibu ya. Memang ada penonaktifannya nih, memang ada. Jadi makanya dicek ya Bu ya, rutin kita atau cek. Bapak Ibu tenaga kesehatan mungkin yang bekerja di puskesmas kan, loh kok tiba-tiba banyak nih masyarakat saya yang aktif, ya dari situ juga bisa. Karena memang penonaktifannya ini merata ya Pun. Merata, nasional Bu. Nasional. Karena dari Menteri Kesehatan Bu, bukan dari Dinas Sosial Usmawe ya Bu ya. Dari Menteri Sosial, maaf. Dari Menteri Sosial. Bukan dari Dinas Sosial Usmawe gitu. Memang walaupun nasional. Walaupun datanya memang kita ambil dari daerah dulu ya. Betul, filternya dari daerah. Kembali lagi itu dari pusat. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan boleh tanya lagi ke dinas sosial masing-masing di kabupaten kotanya. Oke, terima kasih Ibu Mira tambahan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Rian Finisa, gara-gara BPJS operasi saya jadi gratis, thank you BPJS. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah aktif membayar sebenarnya Ibu. Iya, dan sudah memberikan kepercayaan sebenarnya. Benar. Kenapa orang mau bayar? Karena percaya bahwa JK ini ada manfaatnya ternyata gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih, semoga program JK ini sustain, jalan continuous. terus. Siapapun pemerintahnya, siapapun kepala negara kita, semoga jadi salah satu program prioritas. Kenapa? Karena manfaatnya Insya Allah sudah dirasakan oleh jutaan orang ya. Setiap hari pemanfaatan kita itu jutaan. Mau yang berobat di rumah sakit, puskesmas itu jutaan. Iya, salah satunya dari Kak Rian ini tadi ya yang sudah merasakan manfaatnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Edi Kurniawan. Halo BPJS, mau tanya kenapa iuran BPJS bagi suami istri dua-duanya dipotong? Ya. Jadi untuk suami istri yang dipotong bisa dipastikan bahwa suami istrinya ini dua-duanya adalah pekerja. Dua-duanya adalah pekerja penerima upah. Karena memang diatur dalam regulasi kita, khususnya di Perpres 82 tentang program jaminan kesehatan, itu yang disebut peserta adalah setiap pekerja. Salah satu pengertian peserta itu adalah setiap pekerja itu wajib terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi kalau nih suaminya bekerja, istrinya bekerja, dua-duanya mendapatkan upah, maka dua-duanya wajib terdaftar sebagai peserta JKN. Ya. Gitu. Itu merupakan bagian dari kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Jadi di situ ada letak kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Dan iuran yang dipotong itu sebenarnya adalah iuran milik pekerja, bukan iuran satu keluarga. Jadi manfaat yang dirasakan untuk satu keluarga itu adalah manfaat tambahan. Dari kewajiban yang sudah dilaksanakan. Jadi memang kalau kita bekerja itu kita ada hak dan kewajiban ya, kalau bahasanya mungkinnya seperti itu ya. Nah, kewajiban kita selain hak kita mendapatkan gaji, kewajiban kita adalah ikut terdaftar sebagai peserta JKN. Ya, sebagai bagian dari susasan ini kan. Nah, kalau kita tidak terdaftar, maka kewajiban dari pemberi kerja tidak jalan. Jadi pemberi kerja, baik itu swasta maupun pemerintah itu punya kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya. Maka para pekerja punya andil juga untuk membayar iurannya 1% dari take home pay. Dan manfaatnya dirasakan oleh istri atau anaknya gitu. Jadi tetap tidak mengurangi. Jadi mungkin gini ya bahasanya ya. Iurannya itu hanya melekat untuk satu orang, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh
3 sampai dengan 4 orang yang lain gitu ya, tergantung anaknya berapa Benar. atau anggota keluarganya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang bekerja ya itu adalah kewajiban dari kita untuk mensukseskan JKN sebagai bagian dari ya gotong royong, maka kita wajib ikut dalam program ini untuk membayarkan 1% dari gaji kita. Jadi semua all segmen mau PNS mau swasta itu punya kontribusi 1% dalam JKN ini gitu. Jadi memang ya kita ucapkan terima kasih tentunya dari para pekerja ya. Kalau kita bilang, betul. apalagi yang bekerja suami istri, udah kita bekerja suami istri, tapi kita harus membayar iuran, tapi memang itulah bentuk dari kewajiban kita para pekerja. Gitu. Iya, jadi begitu ya. Memang wajib masing-masing setiap pekerja, suami istri. Tapi kalau misalnya ada yang haknya lebih tinggi, misalnya nih suami haknya kelas 1, istri haknya kelas 2, boleh lapor ke BPJS Kesehatan untuk dikonekkan datanya. Ya, kita jadi sinkron. Ya, kita sinkronkan. Jadi nanti manfaat yang diterima adalah yang kelas 1 untuk seluruh keluarganya gitu ya, benar, Bu ya. Jadi nggak ngerasa rugi juga, Bu. Perbedaan kelas jadi misalnya suaminya lebih tinggi, saya lebih rendah, tiba-tiba istrinya sakit mungkin mau melahirkan ya misalnya ya. Istri saya dapatnya kelas 2, padahal saya bisa kelas 1. Kenapa istri saya nggak ikut saya aja? Kan jadi rugi ya merasa seperti itu. Jadi dilakukan sinkronisasi, nanti lapor aja ke BPJS Kesehatan. untuk kita sinkronkan datanya. Haknya adalah hak yang paling tinggi, jadi kelas sama-sama kelas 1 gitu. Oke. Walaupun iurannya tetap di kelas 2, nggak ada masalah. Oke. Izin. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Husaini Ahmad Yusuf. Ibu, saya masih hidup tapi di detesan meninggal. Bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS-nya? Nah, gimana nih Bu Mira? Oke, boleh bantu jawab? Oke, data meninggal ini kita harus lihat dulu ya, Put. Siapa yang melaporkan meninggal? Karena untuk meninggalnya di detesan nih, Bu. Kalau pelaporan meninggal dari detesan, coba cek ke Dukcapil. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kita punya data itu kan sangat banyak sumbernya. Coba cek dari Dukcapil, karena Dukcapil ini kan sumber kalau kita bilang kependudukan paling penting ya, paling valid gitu. Jadi kalau kita masih hidup, Dukcapil itu tidak mungkin menonaktifkan kita karena meninggal gitu. Kalaupun mungkin ada keliru atau gimana, itu yang harus dicek. Jadi boleh cek dulu Dukcapil, cek bahwa identitas orang tuanya. Kalau masih hidup Dukcapil belum dinonaktifkan karena meninggal, itu boleh minta surat keterangan bahwa peserta ini masih hidup dari Dukcapilnya. Dari Dukcapilnya, ya biasanya kalaupun tidak seperti itu, biasanya Dukcapil itu ada memberikan surat yang lain untuk entah itu keterangan, entah apa untuk gitu menguatkan, menyatakan bahwa di ini si masyarakatnya masih hidup gitu masih ada. Iya, biasanya itu ada Dukcapil itu masih mau mengeluarkan surat untuk karena kan memang itu untuk kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat mungkin ya takutnya dirugikan atas data yang meninggal itu. Nah, data meninggal itu kenapa ya kita nggak tahu. Bisa saja sebenarnya salah penginputan ya, entah salah pelaporan gitu ya, Bu, ya. Jadi banyaknya silakan boleh cek Dukcapil kalau memang dari detesannya ya yang membuat keterangan nonaktif karena meninggal gitu. Oke, berarti nanti dari Dukcapil itu lapor kembali ke Dinsos ya, Bu ya. Bawa kembali bahwa ibunya masih hidup dan insya Allah masih bisa dimasukkan kembali ke detesan. Betul, gitu ya Pak Husaini Ahmad Yusuf. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Sri Wulandari. Saya mau cetak kartu, gimana caranya? Untuk diketahui kita sekarang tidak ada cetak kartu lagi ya Bu ya. Tidak ada cetak kartu fisik lagi. Jadi untuk kartu kepesertaan atau identitas kepesertaan JKN itu bisa diakses secara digital melalui aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi mobile JKN juga nanti bakal kelihatan gitu satu keluarga tuh siapa saja yang sudah terdaftar. Jadi semua kartunya tuh bakal muncul gitu. Nah, kalau Bu saya tetap mau cetak, saya tetap mau pegang kartu, pegang kertas gitu ya kan. Ada juga menu kirim ke email. Di mobile JKN itu ada menu cetak kirim ke email, PDF nanti bisa dicetak sendiri. Sebenarnya nggak perlu tapi sebenarnya iya, kalau kita itu se-Indonesia itu sudah paham, apalagi kita kan butuh BPJS itu untuk akses layanan pasti. Betul. Nggak yang lain. Atau tapi mungkin ada juga misalnya ini pengurusan tanah Bu. Pengurusan tanah, SKCK, ya itu bisa dari mobile JKN nanti di screenshot atau cetak email tadi Bu. Cetak PDF. email, nanti masuk ke email masing-masing bisa dicetak. Atau ya tadi screenshot dari mobile JKN. Gitu aja. Kita nggak ada cetak lagi ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oh, sudah dijawab juga ini kayaknya sama admin. Terima kasih admin. Selanjutnya kayaknya nih ada pengalaman Bu dari Pak Jun Serius. Saya sudah alami hari ini. Alami penonaktifan sepertinya Bu ya. Solusinya ambil surat keterangan dari klinik, kemudian ke BPJS untuk aktifkan kembali. Nah, sepertinya ini Pak Jun ini beralih segmen ya Bu ya, karena katanya ke BPJS Kesehatan langsung aktif. Berarti nonaktif PBIJK, kemudian aktifkan kembali bukan ke PBIJK ya Bu ya. Iya. Karena kalau ke PBIJK itu pengaktifan kembalinya bukan ke BPJS Kesehatan, tapi ke Dinas Sosial setempat. Benar ya Bu ya? Untuk didaftarkan kembali. Iya, betul. Jadi gitu. Ini solusi sih. Sepertinya berubah segmen. Berubah, iya. Kemungkinan besar berubah segmen. Kalau Pak Junnya tidak merasa mendaftar jadi BPJS Mandiri, mungkin berarti dialihkan ke dalam tanggungan pemerintah daerah. Ya, yang memang langsung aktif. Kalau di Aceh ada JKA. Kalau kita lihat ini Put, pertanyaannya semua tentang nonaktif ya Bu. Iya, memang semua nih. Memang tentang nonaktif ini Bu. Iya. Ya jadi Bapak Ibu nih kita sama-sama merasakan ya. Kami juga di sini itu kunjungan sangat besar karena nonaktif ini. Saya rasa di hampir semua kantor cabang itu atau kantor kabupaten itu mendapatkan kunjungan yang luar biasa karena penonaktifan ini. Oh ya, satu lagi gini Put, kalau Bapak Ibu sedang sakit dan dirawat, kita itu biasanya punya admin namanya itu admin PIPP rumah sakit. Nah, mereka yang biasanya merekap data identitas peserta yang nonaktif untuk dilaporkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah langsung ke kantor cabang. Kalau di kantor cabang kita ya, yang di kantor cabang Losmawe, Bapak Ibu tidak harus mengantri ke kantor cabang untuk mengaktifkan. Biasanya itu kita punya adminnya Put. Punya petugasnya Bu ya di rumah sakit. Atau Bapak Ibu bisa telepon BPJS 1. Nah, posternya itu ada di masing-masing rumah sakit. Jadi nggak usah repot-repot keluar rumah sakit atau untuk mengaktifkan ini gitu. Mintalah bantuan dari admin rumah sakit untuk melaporkan ke kami. Itu insya Allah kita selesaikan di 1 hari. Kekurangannya itu kita akan laporkan ke masing-masing. Apakah nanti kurang administrasi? Iya, kurang syarat, kurang lengkap ya, KTP, kakaknya. Itu biasanya kita minta nanti dari administrasi, PIC administrasi rumah sakitnya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengantri ke sini repot. Tapi kalau tidak sedang sakit dan tiba-tiba nonaktif ya mungkin tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, panjang sih sebenarnya. Intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dalam kondisi benar-benar urgent ingin berobat, sakit ya, Bapak Ibu bisa lapor ke Dinas Sosial untuk dilakukan pengecekan kembali data Bapak Ibu dalam DTS. Benar. Ya. Nah, untuk dialihkan kembali atau didaftarkan kembali menjadi PBIJK. Tapi bila Bapak Ibu sedang kondisi sakit, membutuhkan pelayanan dengan segera, administrasinya ingin langsung di-cover lah ibaratnya oleh BPJS, maka opsinya ada 2. Bapak Ibu bisa mendaftar ke BPJS Mandiri atau Bapak Ibu bisa dimasukkan atau didaftarkan oleh tanggungan pemerintah daerah. Tergantung pemerintah daerahnya bagaimana. Nah, kalau kita kebetulan wilayah Aceh, kita masuk dalam tanggungan pemerintah provinsi gitu, JKA ya. Iya. Jadi jangan nanya lagi, ini banyak banget pertanyaan itu semua Put. Iya, betul. Iya, betul. Jadi memang mungkin maka dari itu kita sampaikan tadi gitu kan, saksikan seksama penjelasan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe. Nah, mungkin ini ada satu hal yang menarik Bu Putri baca tadi dari Kak Nuriski. Pertanyaannya, bagi peserta yang sudah nonaktif, selain opsi untuk mengaktifkan kembali ke kantor BPJS Kesehatan, apakah bisa melalui aplikasi? Itu Bu, untuk PBIJK tidak bisa. Kalau gini, untuk PBIJK berarti tidak bisa dari aplikasi? Iya, karena dia melalui pelaporan dulu kan ke Pandawa. Kalau sementara kan kita butuhnya peserta ini langsung ke Dinas Sosial. Iya. Tapi kalau sakit, kembali lagi sebenarnya pesertanya bersedia tidak untuk diaktifkan kembali menjadi segmen lain. Nah, itu dia. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya sudah tidak punya waktu lagi nih untuk misalnya ke Dinas Sosial, saya daftar mandiri saja. Itu bisa dari Pandawa sebenarnya. Tapi kembali lagi kalau Bapak Ibu berkeberatan, karena kan kita kondisi seseorang itu ekonomi
sosial kan tidak tahu ya Put ya, apalagi Berbeda-beda juga. iya, apalagi sedang kondisi sakit, bayar iuran dulu gitu. Jadi untuk lapor ke Pandawa itu berarti harus daftar BPJS Mandiri dong. Betul. Nah itu tergantung lagi apakah Bapak Ibu bersedia atau tidak. Karena kita sudah berikan 2 opsi tadi ya Put, bersedia untuk dialihkan ke BPJS Mandiri atau ke pemerintah daerah. Nah ke pemerintah daerah kembali lagi, kita kan nggak bisa dari Pandawa Put, karena yang membayarkan iuran adalah pemerintah daerah, maka kita harus pastikan dulu pemerintah daerahnya punya kuota atau enggak. Betul. Dan dari Pandawa tidak bisa kita daftarkan untuk tanggungan pemerintah daerah. Betul. Kalau yang JK aja itu pasti dialihkan untuk kantor cabang. Yang cabang terdekat ya Bu iya, ya. Yang menyelesaikannya gitu. Atau kalau nggak ke kantor cabang, ke BPJS keliling bisa ya Bu, mana tahu lagi ada di desanya gitu. Bisa, tapi ya itu tadi nggak tahu juga gitu kan, mereka juga nggak bakal istilahnya itu nggak termapping gitu ya. Tapi intinya harus tatap muka lah ya dengan petugas setempat. Iya, karena khusus segmen yang ini ya. Khususon ya Bu ya. Segmen yang ini, tapi segmen yang lain tuh bisa. Bisa, segmen yang lain bisa. Kayak PNS misalnya ada kendala update data. Anaknya gitu. Mungkin anak PNS ya, belum tanggungan ya. gitu. Anak PNS bukan belum tanggungan, anak PNS yang lagi kuliah tapi usia udah di atas 21 tahun. Oh iya, non aktif juga. Ya itu bisa pakai Pandawa, bisa pakai call center untuk diaktifkan kembali. Tapi kalau untuk khusus PBJK ini memang kita spesifikasi memang khusus sekali. Baiknya langsung tatap muka karena Bapak Ibu harus melaporkan ke Dinas Sosial atau ke BPJS untuk kita alihkan segmen yang lain seperti itu. Ini ada yang salam untuk Bu Rita. Mana tuh? Cerdas yes. Ya insya Allah kita sampaikan. Oh iya, insya Allah kita sampaikan salam untuk Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan. Iya lagi dinas luar. Insya Allah nanti kita sampaikan. Kemudian izin Ibu Putri jawab satu pertanyaan dari, ini mungkin out of topic ya Bu ya. Dari Kak Bulan, Kak ASN yang berpendapatan ya 4 juta ke atas, katanya naik kelas 1. Saya udah urus dari kantor tapi belum aktif. Itu gimana? Nah, dia sepertinya udah melakukan pengurusan pengupdatean data ini Bu. Dari kantor. Nah, ini kantor mana ya? Oke. Mungkin gini ya. Mungkin ini adalah segmen PNS baru ya, mungkin atau ya, ASN, iya benar. P3K baru ya. Karena kalau segmen PPUPN khusus pegawai negeri bukan dilihat dari gaji tapi dari golongan. Betul. Tapi P3K dilihat dari gaji. Dari gaji. Berbeda walaupun segmennya memang PPUPN juga sama ya. Nah, untuk yang gaji yang seperti ini memang biasanya kita mendaftarkannya itu melalui apa ya kalau kita bilang melalui instansi secara kayak bendahara gaji gitu ya, kan, Bu? Secara tersentral. Iya, jadi berkasnya itu dikumpulkan semuanya untuk dilaporkan ke BPJS. Jadi tidak si pegawai sendiri-sendiri yang laporkan. Karena kayak kolektif gitu ya kan, Bu? Kolektif didaftarkan oleh kantornya masing-masing. Benar, iya. Tapi memang benar Ibu ini pintar menurut saya. Pasti Ibu ini sudah dipotong iurannya. Oh iya, mungkin. Iya dong, iuran pasti sudah dipotong karena gaji sudah masuk. Iuran sudah dipotong, tapi kok BPJS saya belum aktif? Wajar Ibu ini bertanya. Itu benar, itu salah satu hal yang benar, tepat karena memang kewajiban kita sudah dilaksanakan, hak kita belum. Kalau Bapak Ibu belum didaftarkan mungkin ya, boleh tanya kembali ke bendaharanya. Karena sistem kolektif mungkin ada yang belum melengkapi. Ada yang terlewat, belum lengkap. Jadi syaratnya dari beberapa, misalnya ada 10 orang nih, ada beberapa yang belum kasih SK-nya, kasih identitas anggota keluarga terbaru mungkin ya. Jadi mungkin akhirnya tidak langsung laporkan. Tapi kalau Ibu sedang kondisi saya butuh pelayanan, kalau belum aktif silakan langsung saja lapor, bawa SK, bawa KTP, bawa slip pemotongan gaji terakhir. Nah itu untuk kita daftarkan sendiri. Manual nanti dia daftar Bu Kak Bulan. Ya, jadi siapa tahu mungkin kan Ibu ini sedang butuh pelayanan ya. Mungkin anaknya atau suaminya gitu ya Kak ya. Karena kewajiban sudah dilaksanakan, haknya belum dapat. Silakan dilapor aja ke BPJS untuk dibawa nanti administrasinya untuk kita proses. Oke, Ibu, sebelum kita nanti langsung penutupan gitu ya, ada pertanyaan ini dari Bang Farid. Aku udah berhenti kerja, terus mau ubah ke mandiri di Pandawa, tapi pas selesai isi form nggak bisa upload. Ini mungkin bisa dipastikan ya,
file yang diupload itu sudah sesuai ketentuannya. Karena ada maksimal file, ukuran filenya juga kan Bu di Pandawa. Ada format tertentu juga Ada gitu, format. JPEG ya, JPEG atau PDF. Nanti silakan dibaca aja di Pandawa itu ada formatnya. Ada format JPEG atau PDF-nya, terus maksimal ukurannya. Mungkin filenya itu lebih besar dari kapasitasnya, maksimal 2 MB tapi mungkin gambarnya 3 MB. Jadi makanya gagal terus. Bisa dicoba lagi Bang Farid supaya nanti bisa melakukan pengubahan data peserta dari PPU nih berarti ya, dari pekerja menjadi mandiri gitu. Put, ini satu lagi ya, dan Put, ini mungkin terjadi juga oleh Bapak Ibu ASN nih. Bagaimana kalau PPU ya, bukan ASN yang pekerja ya, yang kelas 1 sudah 3 anak, tapi punya 4 anak, anaknya yang keempat ini bagaimana? Daftar mandiri, apakah juga harus kelas 1? Karena sama-sama kelas 1. Sebenarnya harus atau tidak itu tidak ada ketentuan ya, tergantung sebenarnya kemampuan. Tapi kembali lagi, apakah Bapak atau Ibu gitu memberikan pembedaan perlakuan? Karena namanya kelas itu kan dia lebih kepada manfaat fasilitas kamar, rawat inap. Tapi untuk fasilitas pelayanan yang lain seperti visit dokter, obat, tindakan itu sebenarnya sama. Hanya pada fasilitas kamar aja. Apakah Bapak Ibu memang berkenan untuk tetap di kelas 1 sama seperti kakak-kakaknya yang lain, atau ingin lebih rendah, itu silahkan sesuai dengan kemampuan. Yang penting pastikan memang iuran tetap dibayar tepat waktu supaya aktif, anaknya tetap aktif. Benar. Gitu ya. Tapi memang tidak diperkenankan untuk menjadi tanggungan daerah ya, Ibu ya, karena kita pekerja memang haknya itu adalah kita menanggung sendiri. Kecuali memang masyarakat tidak mampu atau pekerja-pekerja informal lainnya gitu, Put. Nah, saat ini sebenarnya mungkin ya sedikit info ya, Put. Iya, boleh. Karena kemarin kita mendapatkan informasi ya kalau kita bilang ya, karena bukan keluhan ya. Jadi informasi dari masyarakat ya, Bu ya. Iya, jadi segmen PPUPN negeri ya, tambahan 1% anggota keluarga yang lain di luar tanggungan seperti orang tua, mertua misalnya, Bu ya, 1%. Nah, untuk yang ASN pusat itu bisa masuk dalam 1%. Jadi dilaporkan ke bendahara untuk bersedia. Ya, jadi ada surat bersedia atau tidak. Pernyataan bersedia atau tidak untuk dipotong 1% lagi tambahan iuran JKN-nya untuk ayah ibu atau mertua, ibu dan ayah mertua ya. Tetapi bila tidak, memang itu silahkan kembali lagi kepada kemampuan kita ya, Put. Sama juga kalau Bapak Ibu tidak berkenan 1%, silahkan nanti apakah ke mandiri atau yang lain-lainnya. Karena memang kemarin itu ada pertanyaan bahwa tiba-tiba perubahan segmen yang awalnya anggota keluarganya ini, orang tuanya ini dari mandiri, tiba-tiba menjadi tanggungan 1%. Padahal ibu ini belum ada kesediaan untuk dipotong 1% dari gajinya. Jadi tergantung nanti dari keinginan si pegawai. Karena memang banyak pegawai itu yang ingin dipotong 1%, tetapi untuk PNS daerah itu tidak bisa, tidak diakomodir. Betul. Jadi untuk PNS daerah, anggota keluarga yang lain seperti ayah ibu dan mertua itu tidak bisa dipotong 1%. Tetapi untuk yang pusat itu bisa. Iya, PNS pusat lah ya, Bu. Ya, silakan dilapor ke bendahara masing-masing. Nanti bila sudah ada bukti pemotongan bahwa memang sudah ada pemotongan iuran di bulan itu, kita bisa, insya Allah kita bisa aktifkan. Dan itu juga sama juga, sistemnya bisa kolektif. Jadi rame-rame nanti, apakah anak keempat yang di luar tanggungan, atau anak yang pada 4 atau 5, kemudian anggota keluarga yang lain seperti orang tua dan mertua, itu bisa masuk dalam tanggungan 1%. Ya. Dan yang swasta juga bisa, Put. Pekerja swasta. Ya. Yang penting PPU ya, Bu. PPU swasta. Ya, kecuali PPUPN daerah. Ya, belum bisa, belum mengakomodir. Tapi nanti kalau misalnya sudah mengakomodir, pasti kita infokan dengan segera ya, supaya manfaat ini juga bisa dirasakan, karena banyak yang mau, Put, lebih mudah, nggak pusing nunggu iuran harus dibayar nanti pas gajian setor sendiri. Belum lagi bisa jadi lebih hemat, Bu. Benar, karena dengan manfaat yang sama kelas 1, tapi iurannya hanya 1% dari gaji. Yang bisa jadi lebih murah daripada iuran mandiri yang disetor setiap bulan. Benar. Gitu. Oke, kita udah di akhir ini, Bu. Udah di akhir
penjelasan kita terkait reaktivasi atau pengaktifan kembali peserta JKN segmen PBI JKN nonaktif. Mungkin bisa ada seperti pernyataan penutup dari Bu Samira, dari Bu Mira terkait ini tadi ada ramainya peserta BPJS jika bisa tambah anggota keluarga orang tua. Iya, yang tadi Ibu jelasin. Oh ya, dan ini ya Put, ternyata banyak orang yang nggak tahu ya, jadi masih nanya nih kartu saya hilang, saya kartunya tinggal dan lain-lain. Bapak Ibu tidak usah takut kalau kartunya hilang. Jadi kalau Bapak Ibu punya JKN yang lama putih, yang dilaminating itu masih berlaku. Kalau Bapak Ibu punya JKN yang putih terbaru, itu berlaku. Itu juga berlaku. Hijau putih. Kalau yang hijau, yang KIS, itu juga berlaku. Atau tapi kalau Bapak Ibu yang askes zaman dulu yang kuning, bukan yang panjang ya, yang kuning, itu juga berlaku. Dan kalau tidak punya semuanya, tapi Bapak Ibu yakin bahwa saya punya peserta JKN dan aktif, itu pakai identitas kakak KTP. Jadi nggak usah khawatir mau dari Sabang sampai Merauke kartunya hilang, kartunya tinggal. Yang penting kartu tidak dipindah tangankan ke orang yang lain, karena kartu kita tanggung jawab kita sendiri. Betul. Kita yang memanfaatkan sendiri. Jangan sampai nanti ada penyalahgunaan lalu dampaknya jadi ke kita besarnya. Betul. Gitu ya. Bisa kita rugi gitu ya. Niatnya kita mau nolong, kita malah jadi boncos karena ada penyalahgunaan dari data dan kartu gitu. Iya, oke. Closing statement terkait ini Bu, terkait penonaktifan atau reaktivasi pengaktifan kembali yang PBI ini Bu, mungkin bisa disampaikan Ibu Mira, supaya ndak ada chaos, supaya tidak ada kepanikan gitu ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu, penonaktifan dalam program JKN ini bisa saja terjadi oleh semua segmen. Dan saat ini kita menghadapi penonaktifan yang cukup besar, cukup masif dari segmen PBI JK. Bila Bapak Ibu salah satu anggota dari segmen ini atau punya anggota keluarga yang bagian dari segmen ini dan non aktif pada saat ini, Bapak Ibu yang pertama pastikan wajib dicek dulu ya. Jadi semua kondisi ya, mau aktif atau tidak aktif, cek dulu kondisinya aktif atau enggak setiap bulan rutin sebelum kita sakit gitu bahasanya. Jadi setiap paling sebelum hujan wajib melakukan pengecekan rutin keaktifan JKN setiap bulan, all segmen. Kemudian bila Bapak Ibu mengalami kondisi nonaktif, kalau kondisi PBIJK, silahkan pertama Bapak Ibu kalau yang sedang sakit boleh lapor ke fasilitas kesehatan untuk dibantu diaktifkan atau datang langsung ke kantor cabang untuk bisa dialihkan ke segmen yang lain. Nah, tapi bila Bapak Ibu tidak dalam kondisi sakit, artinya mungkin saya akan butuh di lain hari. Yang saya butuhkan adalah saya punya jaminan kesehatan dalam segmen PBIJK. Bapak Ibu silahkan lapor ke Dinas Sosial untuk dilakukan pengecekan apakah data Bapak Ibu masih ada dalam DTSN atau tidak. Bila masih ada, Bapak Ibu nanti akan diajukan kembali oleh Dinas Sosial dengan melengkapi identitas KKTP milik Bapak Ibu dan anggota keluarga atau anggota